Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Sebelum masuk materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Baik, sebelum kita masuk ke letak dan luas wilayah Indonesia, kita perhatikan dulu di sini ada peta Indonesia. Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalam Indonesia ini pulaunya banyak, ada pulau yang besar, ada pun pulau yang kecil. Kita perhatikan di sini, ini biru ini merupakan lautan. Nah, daratannya kalian perhatikan, daratan Indonesia seperti apa. Jadi, luas wilayah Indonesia itu lebih luas lautan dibandingkan dengan daratan. Selanjutnya, letak dan luas wilayah Indonesia. Ini kita lihat di sini tadi udah bilang, Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai kurang lebih 13.466 buah pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan luas wilayah yang tergolong sangat besar. Nah, menurut BIG atau Badan Informasi Geospasial, bahwa wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa lautan kita lebih luas dibandingkan dengan daratan. Dan kalian tidak usah aneh kalau sering terjadi yang namanya banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Ya, lautan kita lebih luas, daratan tidak bisa menampung air yang begitu banyak. Berikutnya yaitu letak astronomis Indonesia. Oke, kita lihat di sini, ini ada peta Indonesia. Ini adalah yang disebut dengan garis lintang. Garis lintang ini adalah garis yang melintang melingkari bumi. Bumi kita bentuknya bulat, jadi dilingkari, dikelilingi oleh yang namanya garis lintang. Tapi dia melintang garisnya ya. Kalian perhatikan, garis lintang itu membentang dari barat ke timur. Selanjutnya ini yang atas adalah garis bujur. Garis bujur ini adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Utara itu dalam peta adanya di atas ya, bagian atas, kemudian selatan ini ada di bawah. Garis bujur ini hanya ada bujur timur ya, bujur barat, bujur timur ada. Ya, oke. Selanjutnya, selain itu Indonesia juga ada yang namanya 3 pembagian waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Oke, kita masuk ya. Nah, letak astronomis Indonesia. Secara astronomis, wilayah Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat ya. Jadi, secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia juga punya 3 daerah pembagian waktu. Waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Perbedaan waktu ini ada 1 jam. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan. Nanti kalian tinggal menulis kembali, mencatat sambil diingat di buku catatan kalian. Insya Allah nanti pada
bulan September secara bertahap akan Ibu nilai. Oke, nanti silakan kalian lihat. Selanjutnya letak geografis. Letak geografis Indonesia ini dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Sebelah utara ini ada benua Asia, selatan ada benua Australia, Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, kita lihat di sini. Oke. Utara, selatan, barat, dan timur. Oke. Selanjutnya batas-batas wilayah Indonesia secara geografis. Batas wilayah Indonesia secara geografis, kalau tadi secara astronomis ada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang ini adalah batas-batas wilayah Indonesia secara geografis, beda ya antara astronomis dengan geografis. Kita perhatikan. Sebelah utara nih, utara atas ya. Utara itu Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Kemudian Singapura, mana Singapura nih? Singapura. Selanjutnya ada Filipina dan ada Laut Cina Selatan. Ini adalah batas wilayah Indonesia secara geografis di sebelah utara. Selanjutnya sebelah selatan di bawah ya, sebelah selatan ini berbatasan dengan Timor Timur atau yang disebut dengan Timor Leste. Kemudian ada juga yang namanya Australia, ini Australia dan Samudra Hindia. Kita lihat tuh, perhatikan samudra kita sangat luas ya. Samudra Hindia. Dan selanjutnya sebelah barat di sini sebelah barat ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, nah ini ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, utara, selatan, barat, dan timur. Nah, ini tinggal kalian catat nanti. Disimak baik-baik ya. Perhatikan. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis lintangnya. Wilayah Indonesia ini sebagian besar terletak di belahan bumi selatan. Wilayah Indonesia juga dilalui oleh suatu garis. Ya, Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia terletak di belahan bumi timur. Nah, kita perhatikan di sini tadi Ibu sudah singgung bahwa kita Indonesia itu mempunyai 3 daerah pembagian waktu. Ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ini adalah daerah-daerah yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Oke. Kita lanjut, dampak positif letak geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis. Wilayah Indonesia sangat strategis ya, jadi memiliki dampak yang positif. Yang pertama, kegiatan perdagangan di Indonesia ini akan semakin maju, semakin ramai. Ya, banyak pedagang-pedagang dari luar daerah masuk ke Indonesia. Karena Indonesia ini luas lautannya lebih luas dibandingkan dengan daratan. Jadi banyak yang masuk melalui lautan. Kemudian banyaknya negara yang masuk, perdagangan yang masuk ke Indonesia ini akan menambah devisa negara, pemasukan negara. Dan Indonesia juga sebagai lalu lintas pelayaran. Kegiatan pariwisata juga semakin meningkat, barang-barang produksi mudah dikenal di dunia, dan kita memiliki membentuk yang namanya kerjasama regional ASEAN. Nah, ini ASEAN. Kita singgung sedikit mengenai ASEAN. Nah,
ASEAN ini kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Kemudian ASEAN juga diprakarsai oleh 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, negara kita ya, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN juga beranggotakan 11 negara. Yang pertama yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Selanjutnya, letak geologis Indonesia. Letak geologis ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan atau bentuk muka bumi, atau bagian dalam bumi. Secara geologis, Indonesia ini berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Hindia, atau yang disebut dengan Indo-Australia. Posisi Indonesia secara geografis memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Ini secara geografis. Nah, ini kita lihat di sini dangkalan Sunda, Laut Pertengahan ya. Ini ada dangkalan Sahul. Lanjut, yaitu letak atau keadaan Indonesia berdasarkan letak geologis. Indonesia terletak pada pertemuan deretan pegunungan muda Sirkumpasifik dan pegunungan Mediterania. Nah, tadi kita lihat di sini ya. Indonesia ya. Ini terletak pada pertemuan gunung atau deretan pegunungan Sirkumpasifik dan Mediterania. Selanjutnya, Indonesia ini terbagi ke dalam 3 daerah. Ada dangkalan Sunda, ada dangkalan laut dalam ya atau laut pertengahan, dan ada dangkalan laut Sahul. Ini ada 3 daerah. Dangkalan Sunda, laut tengah, dan dangkalan Sahul. Indonesia juga memiliki berbagai jenis tanah. Kemudian letak geomorfologi, yaitu letak suatu daerah berdasarkan bentuk permukaan bumi. Nah, ini ada yang disebut dengan garis Wallacea, yaitu garis yang memisahkan antara dangkalan laut dalam dan dangkalan Sahul. Kemudian garis Weber adalah garis yang memisahkan wilayah bagian tengah dan wilayah bagian barat. Lanjut, yaitu letak ekonomik atau letak ekonomi, yaitu letak suatu negara dilihat dari jalur pelayaran dan kehidupan ekonomi terhadap negara lain. Maaf, ini tulisannya agak salah. Selanjutnya, pengaruh letak geografis wilayah Indonesia. Indonesia beriklim muson atau musim. Iklim muson ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara Indonesia berada pada posisi silang. Nah, karena Indonesia ini wilayah yang sangat strategis bagi jalur transportasi antar benua. Dan Indonesia juga rentan terhadap pengaruh perkembangan budaya asing. Contohnya sekarang kita sudah
Ya, anak-anak sekarang lebih banyak mengikuti budaya-budaya asing dibandingkan budaya kita Asia, ya. Contohnya, nggak usah jauh-jauh apa yang sudah mempengaruhi perkembangan kebudayaan kita di Indonesia. Budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia, contohnya dari makanan saja, nggak usah jauh-jauh. Kalian lebih suka dengan KFC. KFC itu dari mana? Produksi luar, ya. Dibandingkan dengan apa? Singkong rebus, ya. Kalian dikasih singkong rebus nggak suka, lebih sukanya hamburger. Nah, itu ya, kita sudah dipengaruhi, perkembangan budayanya sudah terpengaruh ke kita. Kemudian apalagi selain itu, cara hormat kita terhadap orang tua, orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Beda. Kalau di luar itu dengan orang tua seperti teman. Orang tua seperti teman, ya. Sekarang di Indonesia ini sudah terpengaruh. Contohnya budaya salaman. Salaman, harusnya kalian salaman bagaimana caranya? Salaman yang baik dan benar. Salaman yang baik dan benar itu kalian harus mencium tangan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, ya. Bukan salaman ditaruh di apa? Di pipi, ditempel, salaman gitu aja. Oke, lanjut dengan sekilas. Kemudian perpaduan antara letak astronomis dengan letak geografis ini akan menimbulkan yang pertama sinar matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian penguapan tinggi hingga kelembaban juga tinggi. Memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Memiliki wilayah hutan hujan tropis yang sangat lebat dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita masuk ke peta. Tadi kita sudah lihat peta Indonesia. Kalian lihat di sini ada peta, ini peta, kemudian ini atlas, dan ini yang disebut dengan globe. Peta ini adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Jadi ini wilayah Indonesia, bagian permukaan bumi digambarkan dengan kertas, ya, pada bidang datar. Beda lagi dengan atlas. Kalau atlas ini adalah kumpulan peta-peta yang dibentuk dalam bentuk buku atau peta yang dibukukan. Ini globe atau bola dunia yang disebut dengan tiruan bumi yang bentuknya diperkecil. Lanjut. Komponen-komponen penyusun peta. Pertama ada judul peta, skala peta, legenda, simbol peta, petunjuk mata, arah mata angin. Kemudian ada tanda huruf U atau utara di gambar peta, sumber dan tahun pembuatan peta, insert, garis tepi atau yang disebut dengan border, garis astronomis, dan lettering. Silakan kalian baca masing-masing, disalin ke dalam buku catatan kalian. Peta juga memiliki syarat-syarat. Kita lihat di sini syarat-syarat peta ada 3. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan konform. Konform ini adalah bentuk wilayah yang digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk yang di lapangan. Kalau kalian menggambarkan wilayah misalnya Jawa Barat, itu harus sesuai dengan bentuk yang ada di lapangan. Kemudian ekuivalen, ini adalah luas daerah yang digambar harus sesuai dengan luas daerah sebenarnya. Nah, luas, kalau di daerah sebenarnya, luas biasanya menggunakan
meter ya. Luas biasanya menggunakan meter. Tapi kalau di gambar itu hanya menggunakan sentimeter. Luas dan jarak semuanya menggunakan sentimeter pada buku atau pada gambar. Kemudian ekuidistan, ini jarak yang digambar harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Kalau jarak yang sebenarnya itu adalah kilometer, sedangkan di gambar itu menggunakan sentimeter. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi yang kedua, yaitu mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Silakan nanti kamu catat kembali ke dalam buku catatan kalian, dibaca kembali, diingat ya. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu. Silakan kalian siapkan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka lebih lanjut lagi. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.